Hari itu harusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku berdiri di pelaminan mengenakan gaun putih sederhana, hasil sewa dari butik kecil dekat pasar. Di sampingku, Aldi, laki-laki yang selama ini kupercaya sepenuh hati, berdiri mengenakan jas hitam yang justru tampak mahal dan mencolok dibanding penampilanku yang serba pas-pasan. Tapi aku tak peduli. Yang penting kami bersatu. Kupikir, cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku terlalu naif. Acara baru saja dimulai saat suara cempreng dan tinggi dari arah depan terdengar menggema, menembus mikrofon hingga semua tamu menoleh. Perempuan ini cuma modal wajah kasihan. Bawa apa dia ke rumah ini selain derita dan kemiskinan? Semua mata tertuju pada wanita yang berdiri sambil menunjuk langsung ke wajahku, Bu Melanie, ibunya Aldi. Dengan riasan tebal dan pakaian mencolok, dia menyerbu ke tengah acara, menghentikan seluruh rangkaian akad yang bahkan belum selesai. Bibirku bergetar. Hatiku seperti diremas. Bu, jangan begitu, kita masih di depan orang banyak, ucapku lirih, mencoba menahan air mata. Tapi suara Ibu Melanie makin meninggi. Jangan panggil aku ibu. Aku nggak pernah setuju Aldi nikah sama kamu. Kamu itu cuma anak tukang gorengan keliling. Kamu pikir kamu cocok jadi menantu keluarga pejabat? Hah? Mimpi kamu ketinggian. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa ada yang pergi diam-diam, tak tahan menyaksikan keributan. Tapi Aldi hanya berdiri di situ, diam. Dia tak berkata sepatah kata pun. Dia bahkan tidak memegang tanganku. Aku berbalik ke arah Aldi, menatap matanya dengan harapan dia akan melindungiku. Tapi dia malah menunduk, seperti ikut malu atas keberadaanku. Aldi, kamu nggak bilang ke ibu tentang semua ini? Tentang rencana kita? Tentang perjuangan kita? Tentang cinta kita? Tanyaku dengan suara gemetar. Aldi hanya menjawab pelan, maaf, Nia. Aku nggak nyangka ibu bakal sekeras ini. Aku menahan napas. Sakit. Sakit sekali rasanya saat orang yang paling kau cintai tidak berani berdiri untukmu. Di hari yang harusnya menjadi titik awal kehidupan baru, aku justru dihancurkan. Ayahku, yang selama ini diam, akhirnya berdiri. Dengan suara serak, ia berkata, kalau memang keluarga kalian tak ikhlas, kami pun tak ingin memaksakan. Kami pulang saja. Tapi aku menghentikannya. Tidak, ya. Aku cinta sama Aldi. Aku percaya semua ini akan berubah. Kita harus kuat. Ayah memandangku dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin melindungiku, tapi ia juga tahu aku sudah memilih. Dan aku memilih Aldi. Akhirnya, acara tetap dilanjutkan secara seadanya. Tidak ada resepsi mewah, tidak ada sambutan keluarga, bahkan tidak ada tepuk tangan saat ijab kabul selesai. Semua terasa hampa. Aku dan Aldi resmi menjadi suami istri dalam suasana yang pahit. Tapi aku tetap tersenyum. Kupikir, mungkin nanti semuanya akan membaik. Mungkin Ibu Melanie hanya butuh waktu. Tapi ternyata dugaanku salah besar. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah mereka, hidupku seperti neraka. Aku ditempatkan di kamar pembantu, bukan di kamar Aldi. Kamu pikir kamu pengantin ratu? Salah. Ini rumahku, dan kamu cuma numpang, ucap Bu Melanie sambil membanting koperku ke lantai. Aku hanya diam. Aldi yang berdiri di belakangnya, lagi-lagi tak berkata apa-apa. Aku mengalah. Aku pikir, kalau aku sabar, nanti beliau akan luluh. Setiap hari aku dibangunkan pukul 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, mencuci mobil, menyapu halaman, dan bahkan menyikat kamar mandi. Padahal aku baru saja resmi menikah. Tubuhku lelah, tapi lebih lelah lagi hatiku yang tiap hari mendengar hinaan. Dasar perempuan tak tahu diri. Lihat itu tangannya kasar, pasti karena kebanyakan cuci piring. Pantas Aldi enggan tidur sekamar. Bahkan makanan yang aku masak selalu dibuang. Bau tangan orang miskin, kata beliau. Pernah satu kali aku mencoba melawan, sekadar membela diri. Tapi yang terjadi malah lebih parah. Bu Melanie menamparku. Keras. Di depan Aldi. Kamu berani jawab sekarang? Nggak tahu diri.
Aku menatap Aldi dengan wajah penuh luka, berharap dia akan menolongku. Tapi yang kulihat adalah wajah lelaki pengecut. Nia, kamu sih. Ibu tuh cuma butuh dihargai. Hargai? Aku yang ditampar, aku yang disalahkan. Aku menangis tiap malam. Tapi tak pernah ada pelukan dari suamiku. Bahkan, dia lebih sering pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Katanya kerja. Tapi instingku berkata lain. Tapi aku tidak berani bertanya. Aku takut dijawab dengan kalimat yang menyakitkan. Satu hari, saat aku membersihkan kamar Aldi karena tidak tahan melihat kekacauan di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku menggigil. Di bawah bantalnya, ada selembar foto perempuan lain, dengan tulisan tangan di belakangnya, "Tak lama lagi kita bersama, sayang." Sabar ya. Air mataku langsung tumpah. Dunia runtuh. Jadi selama ini, dia berselingkuh? Aku hanya pelampiasan? Atau cuma boneka untuk menenangkan amarah ibunya sementara dia hidup dengan cintanya yang sebenarnya? Aku gemetar. Lututku lemas. Aku merasa dipermainkan oleh dua manusia yang paling aku percaya. Tapi anehnya, aku tidak langsung pergi. Mungkin karena aku masih berharap dia akan berubah. Aku masih cinta. Atau mungkin karena aku terlalu takut pulang ke rumah dan bilang ke ayah, "Ya, anakmu gagal." Beberapa hari setelahnya, aku mengalami pendarahan hebat. Ternyata aku hamil, tapi kandunganku lemah karena terlalu lelah bekerja. Saat ku beritahu Aldi, dia malah berkata, "Ya udah, kalau lemah gitu, mungkin belum rezekinya." Tak ada pelukan, tak ada dukungan. Bahkan dia tak menemani saat aku dilarikan ke rumah sakit. Aku sendirian. Dan setelah aku keguguran, Bu Melanie malah tertawa. "Baguslah. Aku gak mau cucuku lahir dari rahim perempuan kotor seperti kamu." Aku pingsan di hari itu. Bukan karena tubuhku, tapi karena hatiku sudah terlalu hancur. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Tapi kali ini bukan untuk menangis, bukan untuk mengadu. Aku pulang untuk menyusun rencana. Rencana untuk bangkit. Rencana untuk membalas semua hinaan yang pernah kutelan diam-diam. Karena mulai hari itu, aku bukan lagi Nia yang lemah dan penuh harap. Mulai hari itu, aku belajar menjadi kuat. Dan aku bersumpah, suatu hari nanti, mereka akan menyesal pernah meremehkanku. Setelah keguguran dan semua luka yang ditorehkan Aldi dan ibunya, aku kembali ke rumah orang tuaku. Aku masih ingat betul wajah ayah yang pucat melihat tubuhku lemas, penuh lebam di tangan dan lingkar mata menghitam karena tak tidur bermalam-malam. Tapi aku bilang, aku baik-baik saja. Aku bilang ini hanya kelelahan. Aku bilang Aldi orang baik. Padahal tidak ada satupun dari itu yang benar. Aku cuma belum sanggup berkata jujur. Aku belum kuat mengaku bahwa rumah tanggaku hancur sebelum sempat ku perbaiki. Namun, waktu tidak menunggu. Luka itu membusuk. Luka itu terus bertambah. Seminggu setelah aku pulang, Aldi menghubungiku. Tapi bukan untuk menanyakan kabar. Bukan untuk minta maaf atau menunjukkan penyesalan. Justru dia marah karena aku pergi tanpa izin. "Kamu pikir bisa seenaknya ninggalin rumah? Kamu itu istri. Jangan mentang-mentang keguguran terus kabur sesuka hati," katanya di telepon dengan nada tinggi yang membuatku menggigil. Aku nyaris tak percaya. Dia tidak peduli dengan anak yang tak jadi lahir. Dia lebih peduli pada egonya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga bahwa Aldi sudah membawa perempuan lain masuk ke rumah. Dia bilang kamu itu mandul, nggak bisa ngasih keturunan, makanya dia cari yang lebih baik, kata Burina, tetangga yang sering melihat aku menyiram tanaman di halaman depan. Mataku merah, tanganku bergetar. Aku merasa seperti disayat perlahan-lahan dari dalam. Tak lama, surat cerai pun tiba. Tapi bukan Aldi yang mengirim, melainkan ibunya. Isinya bukan cuma pernyataan cerai, tapi juga tumpukan tuduhan keji. Kami tidak sudi punya menantu perempuan kotor. Dia perempuan liar. Waktu di rumah kami saja sering keluar malam. Siapa tahu anak yang dikandungnya dulu bukan anak Aldi.
Aku membaca surat itu berulang kali, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Nama Aldi tertera jelas sebagai penggugat. Dan surat itu sah. Mereka bukan hanya menceraikanku, tapi juga mencoreng harga diriku. Mereka ingin semua orang percaya aku perempuan murahan. Ayah menatapku saat aku menangis membaca surat itu. Kamu nggak salah, Nak. Jangan pernah percaya ucapan orang jahat, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Tapi aku tahu, hatinya pun hancur. Anak perempuan satu-satunya, difitnah, dicampakkan, dan dihianati. Aku ingin mati saat itu juga. Tapi saat aku melihat wajah ayah, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Hari-hari berikutnya, aku berjuang dalam diam. Aku mulai menjahit lagi, seperti dulu saat masih SMA. Dulu aku pernah belajar dari ibu sebelum beliau wafat. Jahitan tanganku belum sempurna, tapi cukup untuk membuat dompet kecil dan tas sederhana. Aku jual dari pintu ke pintu. Beberapa ditolak, beberapa dihina. Tapi aku terus berjalan. Karena hanya dengan begini aku bisa bangkit. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupku. Namanya Tante Mira. Ia adalah istri dari sahabat almarhumah ibuku. Ia melihatku berdiri di bawah hujan, menjajakan tas-tas jahitan tangan di depan toko roti yang baru buka. Wajahnya lembut. Dan saat dia melihat tas buatanku, dia langsung membeli 3. Kamu yang jahit ini semua sendiri? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Kamu berbakat, Nia. Tapi kamu belum tahu caranya menjual dengan benar. Ikut aku, ucapnya sambil mengajakku masuk ke mobil. Awalnya aku ragu. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada orang yang benar-benar melihatku. Tante Mira membawaku ke tokonya. Sebuah butik kecil di pinggir kota, penuh dengan tas dan dompet handmade. Di sanalah aku belajar banyak hal, tentang bahan, teknik, desain, sampai pemasaran. Aku dibimbing langsung olehnya, seperti anak sendiri. Ternyata Tuhan masih mengirimkan orang baik di hidupku. Di saat semua orang membuangku, seseorang memberiku harapan baru. Setahun berlalu, perlahan aku tumbuh. Aku mulai merintis brand sendiri. Kuambil nama ibuku untuk mengenangnya, Sarina Handmade. Aku jual online dan lewat pameran kecil. Karya-karyaku mulai dikenal. Bahkan ada yang dibeli oleh artis ibu kota. Saat ku tahu satu tas buatanku dipakai oleh presenter TV terkenal, aku menangis sendirian. Bukan karena bangga, tapi karena aku ingin ibuku tahu bahwa anaknya tidak kalah. Tapi di saat aku mulai berdiri tegak, Aldi dan ibunya datang kembali. Tidak untuk minta maaf, tapi untuk menghancurkanku sekali lagi. Sore itu aku baru pulang dari acara bazar kerajinan di Jakarta saat melihat sebuah video viral di media sosial. Judulnya, Ex-istri Aldi disorot. Sukses jual tas tapi dulunya selingkuhan. Video itu menampilkan foto-foto lamaku yang sudah diedit seolah-olah aku pernah hidup liar. Ada gambar palsu yang menampilkan aku dengan pria lain. Lalu ada narasi keji, inilah wajah asli Nia, perempuan murahan yang dulu ditendang dari rumah karena skandal. Video itu dibuat dengan gaya gosip murah, tapi penyebarannya cepat. Ribuan komentar masuk. Beberapa membelaku. Tapi lebih banyak yang menghina. Pantas aja dulu diceraikan. Mukanya polos tapi kelakuannya bejat. Aku lemas. Ternyata mereka belum selesai menyerangku. Mereka tahu aku sudah mulai naik. Dan mereka ingin aku jatuh. Aku langsung tahu siapa dalangnya. Hanya satu orang yang tahu sisi-sisi hidupku dan membenciku sampai akar, Bu Melanie. Tante Mira marah besar. Kamu harus laporkan ini. Ini pencemaran nama baik. Tapi aku hanya duduk diam, memeluk lututku. Aku terlalu lelah. Biarkan saja, Tante, nanti juga orang lupa. Tapi ternyata aku salah. Video itu sampai ke salah satu calon investor butikku. Dan mereka membatalkan kerja sama karena takut reputasi buruk. Mimpiku mulai retak. Aku sudah kerja keras setahun lebih. Tapi hanya dengan satu video, semuanya nyaris hancur. Aku menangis lagi.
Tapi air mata kali ini terasa berbeda. Ini bukan tangis sedih, tapi tangis amarah. Aku muak menjadi korban. Aku muak dicap buruk. Aku muak melihat Aldi dan ibunya tertawa di atas luka yang mereka ciptakan. Aku bertekad, ini adalah tamparan terakhir yang akan kuterima. Aku akan membalas, bukan dengan dendam biasa, tapi dengan kesuksesan yang tak akan bisa mereka hindari. Aku akan bangkit, tapi kali ini aku tidak akan diam. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa Nia sebenarnya dan siapa yang sebenarnya jahat. Hidup sudah terlalu sering menjatuhkanku, tapi kali ini aku memilih berdiri. Bukan dengan kemarahan membabi buta, tapi dengan rencana yang jelas. Jika mereka ingin menghancurkan harga diriku di depan orang banyak, maka aku akan membalasnya di depan dunia. Aku mulai dengan hal kecil. Membersihkan nama. Video viral yang menyudutkanku kulaporkan ke polisi sebagai pencemaran nama baik. Aku dibantu seorang pengacara yang dulu adalah teman sekolahku, Fajar. Ia berkata, "Kamu nggak sendirian, Nia. Aku tahu kamu nggak seperti itu." Dukungan dari orang yang mengenalku secara nyata menjadi semangat. Tak lama kemudian, polisi menemukan akun palsu yang menyebarkan video. Dan berdasarkan pelacakan digital, sumber awalnya berasal dari email milik Aldi. Aku tidak kaget, tapi tetap terasa menyakitkan. Dia tidak hanya meninggalkanku, tapi juga menyeret namaku dalam kubangan fitnah. Tapi justru itulah yang jadi titik balik. Kasus ini menjadi perhatian media. Dan alih-alih malu, aku berdiri di depan wartawan menceritakan kisahku. Tentang bagaimana aku dihina, dicampakkan, difitnah, dan dibunuh karakternya. Tapi aku tidak menyebut nama Aldi atau Bu Melani sekalipun. Aku cukup bilang, saya adalah korban dari keluarga yang tidak pernah menganggap saya manusia. Tapi saya bukan korban selamanya. Wawancaraku viral. Tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Banyak perempuan datang ke DM-ku, bilang mereka terinspirasi. Banyak juga yang meminta diajari membuat produk handmade. Dan dari situ, aku buka kelas online gratis untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin mandiri. Sarina Handmade bukan hanya brand lagi, tapi jadi gerakan. Aku punya tim sendiri, punya kantor kecil. Bahkan aku diajak kerja sama oleh kementerian untuk pelatihan keterampilan UMKM wanita. Semua terjadi begitu cepat. Tapi setiap langkahnya, aku tapaki dengan ingatan akan semua luka yang pernah mereka beri. Tapi keadilan tidak berhenti di situ. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Suatu hari, saat sedang meeting dengan investor dari Korea Selatan, aku mendapat kabar bahwa Bu Melani ditangkap karena kasus penggelapan dana koperasi tempat ia jadi pengurus. Jumlahnya hampir 2 miliar rupiah. Aku kaget, tapi bukan karena kasihan, melainkan karena ternyata hidup benar-benar berputar. Yang lebih mengejutkan, sehari kemudian, Aldi datang menemuiku. Bukan di rumah, tapi langsung ke kantorku. Ia menunggu hampir 3 jam di lobi. Aku awalnya tidak ingin bertemu, tapi akhirnya aku turun. Sekadar ingin melihat bagaimana wajahnya sekarang. Dia tampak jauh berbeda. Kurus, matanya sayu, jambangnya tidak terawat. Saat melihatku, dia langsung berdiri. "Nia," suaranya serak. Aku diam, menunggu. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku terlalu nurut sama ibu. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, bahkan perempuan yang selama ini aku pikir mencintaiku juga ninggalin aku setelah tahu aku nggak punya apa-apa. Dan sekarang ibu masuk penjara. Dia terisak. Tangannya gemetar. "Aku cuma punya kamu, Nia. Maaf, aku janji berubah." Aku menarik napas dalam-dalam. Menatap matanya. Laki-laki yang dulu sangat aku cintai, kini hanya jadi bayangan dari masa lalu. Luka-luka yang ia buat masih membekas. Tapi aku tidak lagi membencinya. Aku hanya sudah selesai. Kamu salah, Di. Kamu nggak cuma kehilangan semua itu. Kamu juga kehilangan kesempatan untuk dicintai dengan tulus oleh perempuan yang dulu rela disiksa ibumu demi mempertahankanmu. Aldi menunduk.
Tapi aku melanjutkan, dan sekarang saat aku sudah berdiri sendiri, kamu datang bukan karena cinta, tapi karena takut sendirian. Dia tak membalas. Karena itu semua benar. Aku pergi meninggalkannya berdiri sendiri di depan kantorku. Dan saat itulah aku merasa aku benar-benar menang. Bukan karena aku sudah lebih kaya, tapi karena aku tidak lagi memohon untuk dihargai. Sepekan kemudian, aku menghadiri forum UMKM wanita tingkat Asia yang diadakan di Malaysia. Aku jadi pembicara utama, membawa nama Sarina Handmade sebagai brand pemberdayaan perempuan. Saat berdiri di panggung, dengan ratusan pasang mata memandang, aku menahan tangis. Aku ingin berteriak, lihat aku sekarang, Bu. Lihat aku sekarang, Aldi. Tapi yang kulakukan hanya tersenyum. Karena pembalasan terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan malam itu, saat pulang ke hotel, aku memeluk foto kecil ibuku. Bu, anakmu nggak hina. Anakmu bukan perempuan murahan. Anakmu sekarang berdiri dengan kepala tegak,